Dari suasana pada malam hari ini ada perbicaraan dibanding yang lain, dan kami persilakan jago stand up komedi ala santri Bapak dosen. Kalau di sana dosen, kalau di sini jangan dosen. Saya persilakan Akhi Nabilah Ali Mukhtarom, dipersilakan. Dibatasi waktu berapa jam? Sampai dari kata-kata. Dipersilakan semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Kopi kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Para guru yang kula hormati, teman-teman yang kami cintai, kami banggakan. Sebenarnya pilihan ke saya itu sangat tidak tepat. Saya ini kan dikenal di teman-teman kan dari dulu pendiam ya, senang gak tetap menonjol di kelas, nyawa, sehingga kadang-kadang tadi itu untuk sing jarang-jarang banyak yang tidak ingat saya, itu tidak terkenal dari dulu, di mana-mana tidak terkenal saya. Makanya asem. Sehingga saya kalau disuruh melucu kurang tepat ya. Saya hanya akan yang pertama berpantun dulu untuk Fahmi. Mana Fahmi? Ada pantun begini: berakit-rakit pergi ke hulu, berenang-renang ke tepian. Apa artinya itu? Jadi Mas Fahmi ini kan masih bujang, jadi tepat dengan pantun itu bahwa mantan-mantanmu Mas Fahmi sudah ke penghulu, mengapa kamu masih sendirian? Mantannya wis akeh wis rabi kabeh kok durung rabi-rabi ya gitu. Fahmi berdiri, ingin tahu itu Ustaz ini, yang mana yang belum menikah gitu. Didoakan nanti oleh Ustaz. Kemudian yang kedua, saya tadi ketika bertemu dengan Ustadz Kaspo itu kaget. Ternyata giginya yang atas itu tuh kurang 3, hilang 3 gitu. Saya khawatir karena kepingin jenggotnya panjang ditarii sampai untungnya protol gitu. Kemudian tadi sambil di tengah perjalanan saya sholat di masjid situ tanya-tanya, tahu pondok Nurul Lulus kok gitu. Ternyata banyak yang terkenal. Ustaz Masyhur terkenal luar biasa. Ya. Masyhur, dia tahu. Oh, Ustaz Masyhur, iya betul Pak. Masyhur, iya betul-betul Masyhur ternyata. Ya. Saya setelah masuk begini, ini Masyhur pondoknya besar sekali ini. Jadi Zaki, bareng Zaki, macam ini nanti, so, mesti air. Nek aku dong ini, jadi ketua PCN. Oh, sorry. Ke Papua kok nih, jadi ketua PBNU. Ke Papua kok. Coba kok langsung orang jawaban data. Jadi rakyat jelata ya. Sorry. Oh ya. Teman-teman sekalian yang kami hormati, ada pertanyaan yang mungkin ini kita sering mendengar, tapi mungkin ada beberapa yang belum pernah mendengar. Bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas? Di foto, fotonya dilebono terus. Yang kurang rapi pinter. Buka pintunya kulkas, ya, masukkan gajahnya, tutup pintunya, selesai. Gak usah repot-repot di foto, diketoki, gak usah. Yang kedua, bagaimana cara memasukkan jerapah ke dalam kulkas? Gimana caranya? Kedua, buka kulkasnya, keluarkan gajahnya, masukkan jerapahnya, tutup kembali, selesai. Gampang kan? Gampang ya.
Wis tahu, sing jawab berarti wis tahu krungu ya. Karena pertanyaan ini sudah umum ya. Nah, tapi ini ada nilai filosofinya nanti yang ingin saya jelaskan. Kemudian di sebuah hutan ada rapat besar. Semua penduduk hutan diundang. Ada satu yang tidak bisa hadir. Siapa? Jerapah, karena masih di dalam kulkas. Yang keempat, di hutan itu ada sungai. Di situ tempatnya, rumahnya buaya. Buayanya ganas-ganas luar biasa. Kalau orang dekat-dekat situ pasti dimakan oleh buaya. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa menyeberang sungai itu dengan selamat sampai di sana? Bagaimana caranya? Kita bisa menyeberang sungai sampai di sana, seberang sana dengan selamat. Caranya bagaimana? Buaya. Salah. Caranya ya gampang. Turun aja ke sungai, kemudian berenang, sudah nyampe di sana. Loh, katanya ada buaya yang ganas-ganas. Buayanya kan rapat tadi. Kan nggak ada di situ, itu rapat semua, rapat besar, kumpul di satu tempat di hutan itu. Oke, apa maksud dari pertanyaan-pertanyaan ini? Kita sebenarnya sejak diciptakan oleh Allah di dalam kandungan, seorang laki-laki itu keluar sperma satu kali. Sorry terus ya. Tutupi, pura-pura gak krungu saya. Orang laki-laki itu keluar sperma satu kali. Itu yang keluar adalah 72 juta sel sperma. Bayangkan itu. Sperma satu kali itu yang keluar adalah 72 juta sel sperma. Jangan pikir menonton. Loh, dari 72 juta sel yang masuk itu ke dalam rahim itu hanya satu yang berhasil menembus ovum itu. Siapa yang berhasil menembus itu? Betul. Yang berhasil menembus itu adalah kita. Kita semuanya, kita mengalahkan 71 juta sekian saudara-saudara kita. Karena kita yang berhasil masuk ke dalam ovum, membuahi ovum sehingga menjadi janin. Pemenangnya adalah kita. Kita berhasil menyingkirkan saudara-saudara kita 71 juta sekian. Jadi kita sejak awal itu diciptakan oleh Allah itu jadi pemenang, bukan jadi pengecut, bukan jadi orang yang kalah. Mari kita gunakan potensi yang telah diberikan oleh Allah ini dengan maksimal. Ya. Di antara kita kemarin ada yang memang foto di WA itu kan profilnya kan bisa dibuat-buat itu. Saya foto di belakang saya ada Alphard. Padahal ada yang lebih panjang lagi, Alpha-TK itu lebih panjang lagi daripada Alphard itu. Dikiranya itu mobil saya, mobil parkir saya foto di depannya. Pak Ali sukses, Ali sukses, Ali sukses. Oh, ukurannya sukses gitu. Mobil, ono sing foto di lautan terus laut itu nggone itu kan. Sukses di laut itu. Ya, jadi kita ini punya potensi teman-teman sekalian yang mari potensi yang ada di diri kita sekalian ini kita keluarkan. Ustaz Mazhur ini sudah membuktikan potensinya. Dari dulu memang rodok pinter ya. Rodok pinter, gak pinter aslinya, rodok pinter. Pinteran mesin ya. Buburnya orang Asari ya. Saya jauh nomor 25 saya gitu. Dari satu kelas itu ya. Nasi PCJ ya. Karena saya setelah, mohon maaf saya ini juga contoh yang tidak baik ya. Waktu kelas berapa itu? Kelas 2 aliyah dipilih menjadi Rois Khos Pondok F, kemudian hanya berjalan setengah tahun melarikan diri. Dirayu oleh teman-teman Afnan siapa lagi itu ngerayu saya mau ngajak kuliah ke Surabaya, akhirnya ikut sudah Surabaya kelas aliyah kelas 2 tengah-tengah gitu. Jadi nggak sampai lulus aliyah itu. Dan kemudian lulus S1 ya, langsung alhamdulillah bisa melanjutkan S2 langsung lulus tahun 2005 dan kemarin mencoba mendaftar S3
gak diterima karena mencari beasiswa. Kalau S3 harus cari beasiswa, gak cukup duitnya. Sak semester 12 juta. Ya duitnya sopo itu. Nah, itu ya. Baik, saya mohon doa terutama dari para guru-guru. Mudah-mudahan tahun 2016 ini saya akan mencoba mendaftar lagi S3 sehingga bisa di antara teman-teman kita ada yang jadi bukan hanya provokator tapi juga profesor. Provokator kebaikan kan tidak ada masalah kan. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nggak tahu ini stand up komedi apa tidak ya. Ada salah kata saya, mohon dimaafkan ya. Dan saya juga mohon maaf karena sering mengirim gambar yang WA itu gambarnya yang enggak itu ya. Saya di grup-grup itu memang menjadi juara, saya selalu menjadi juara. Di grup sana jadi juara, di grup ini jadi juara. Juara paling sering mengirim gambar. Karena memang dari profil saya kan pendiam, gak iso ngomong. Jadi sing tak kirim gambar. Ya sing moto gambar tafsirannya macam-macam. Ya. Kopi kucing termasuk itu ya. Itu juga dapat dari orang, bukan karangan saya, tak kirim ngaji. Ya. Jadi kopi kucing, ada yang tahu kopi kucing? Udah tahu ya. Jadi sebangsa kopi luwak gitu. Kalau kopi luwak itu kan kopi yang ada di pohon itu masih hijau, dimakan luwak, kemudian keluar dari pantatnya, kemudian dipilih. Kopi kucing beda. Kopi kucing itu karena kucing nggak doyan kopi, akhirnya kopi ini diisi, dipecahi, dicampur iwak asin. Terus ditunggu kucing dipangan, besoknya tolaknya digoleki. Ya, mari ngono diubah ya digoreng karo wajib. Itu jenenge kopi luwak palsu. Kopi kucing. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya berurutan Saudara Muhsin, Saudara Haji Abdul Majid, dan yang terakhir Ustaz Muhammad Masyur. Dipersilakan secara berurutan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Pembukaan ala PKS. Oke guys, sebenarnya saya gak menyangka kalau tadi memang harus tampil. Ustaz Anam, Ustaz Hambali, Ustaz Ibrahim yang saya muliakan. Mohon maaf, saya di sini. Sebenarnya saya sama Ustaz Masyur itu satu daerah. Ustaz Masyur itu daerah dari Sugiyo. Kebetulan kalau ibunya Masyur itu kalau berdoa itu dibaca 3 kali. Sugiyo. Kalau ibu saya itu cuma sekali, Sugiyo. Maka saya cukup jadi orang kaya, nggak perlu jadi kiai. Antum tahu nggak kenapa saya jadi PNS? Ini ada sebuah cerita. Kalau Ustadz Masyur itu barokahnya Ustadz Anam al-Hakiki. Tapi kalau saya itu kualat zaman api. Kualat zaman api. Jadi malam ini saya akan memaksa Nabi untuk meminta maaf pada Ustadz Anam. Ya, mana Nabi? Nabi malam ini harus minta maaf sama Ustadz Anam. Ya, baik, akan saya ceritakan bagaimana awal mulanya.
Jadi satu sore itu saya dipanggil sama Nur Faan waktu itu. Nur Faan yang sekarang ada di Pekalongan, anaknya yang pendek itu. Iya, pendek tapi kekar. Nur Faan bilang sama saya gini, "Sen, ditimbali Ustaz Anam." Begitu Ustaz. Karena saya memang takdim sama guru. Potongan saya memang potongan orang-orang taklim. Jadi saya datang. Kebetulan waktu itu di Darut Tauhid Kamar Agak Timur, saya masih ingat ketika itu Nabi itu pakai sarungnya Ustadz Anam yang warna putih. Nabi itu pakai sarungnya Ustadz Anam warna putih. Cuma betul. Kemudian pakai kaos, terus kepalanya ditutup pakai baju PSH. Pakai baju biasa, pakai pakaian guru itu apa? Safari. Ya, pakaian safari. Ditutupin begini. Minta dipijiti sama saya. Karena saya memang santri yang takdim. Saya pijiti itu. Saya pijiti. Insya Allah hampir 1 jam. Tepuk tangan untuk saya. Guys, tahukah kalian bahwa waktu itu saya memang betul-betul gak nyangka bahwa itu adalah Nabi. Itu adalah Nabi. Jadi saya yang kaliber orang hebat itu ternyata masih bisa dikalahkan. Nabi waktu itu saya gak menyangka. Saya betul-betul waktu itu karena takdim sama Ustadz Anam. Saya pijiti gitu. Waktu itu kenapa saya nggak bisa menyaring suaranya antara suara Ustadz Anam sama suaranya Nabi? Gitu. Iya. Saking goblok gitu. Jadi Nabi bilang begini. Gue kok pinter pijat. Nah, sudah seperti itu, soalnya sejelas itu. Saya malah bilang begini, nggih Ustaz. Kejadian ini 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Tapi masih sangat membekas. Dalam benak saya, setiap reuni yang mau saya tempelin cuma satu. Teman saya satu itu. Teman saya satu itu. Nabi itu. Nah, saya pijiti itu lama. Nabi bilang lagi, tenang sen pijet enak. Tenang sen pijet enak. Lama mungkin Nabi nggak kuat. Ngempet kudu guyu. Akhirnya waktu itu kemudian Nabi bilang begini. Yang waktu itu saya rasa Ustadz saya wesin. Saya keluar bukan dengan begitu takdirnya, pintu saya tutup pelan sekali. Di luar itu Nur Faan, Kasko dan lain-lain yang giginya sudah hilang itu. Iya. Itu begini. Saya sebagai orang yang insya Allah sejak kecil memang didoakan ibu saya untuk ikhlas. Itu nggak pernah merasa curiga. Tapi Nur Faan nututi aku. Sen, apa Nur? Awak murah, saya kok pijeti nang sopo? Ya orang, sopo? Ustadz Anam. Goblok tutup. Saya ditarik untuk kembali. Nabi dengan begitu bangganya, dengan penuh rasa kemenangan, duduk seperti kantong begini. Satu kata yang masih saya ingat 20 tahun yang lalu. Coba dengarkan. Kata ini yang paling saya ingat, yang paling menyakitkan hati saya. Katanya begini, matur suwun sing itu. Jadi, oke. Sebuah
apa pelajaran besar buat saya. Sebuah pelajaran besar. Jadi seandainya sekarang kemudian setelah saya 19 tahun jadi guru, Ustadz Mubarak itu pernah ngendikan sama saya ketika itu, beliau ada di Pondok Putih, ada di atas kamar yang ada di pos Desel itu. Saya ditanya sama Ustadz Mubarak begini, Sin, awakmu dadi apa no omah? Saya sudah menaruh hati berat itu. Ini pasti meragukan kemampuan saya. Saya dengan penuh hati menjawab dengan taklimnya karena memang saya diajari oleh ibu saya untuk selalu taklim. Ustaz, ngapunten nggih. Dolanan kali lari tali. Dolanan baca cilik-cilik itu maksudnya apa? Maksudnya? Nggih dados guru. Guru apa? Guru agama. Hah? Guru agama. Muridmu kok mulang apa sih? Saya rasa saya bukan seorang Kristen. Ketika saya harus mengatakan agama itu kan saya sebagai bukti untuk bahwa saya harus betul-betul seorang guru. Hari ini saya bawa LKS 1 Kang Muhtaram. Saya bawa LKS, nanti saya suruh ngerjakan nafi. Jadi kalau saya jadi guru, kemudian saya jadi PNS, saya kata Mas Sur banyak makan subhat. Walaupun gaji saya mohon maaf hanya sekitar 8 atau 7 juta. Subhat titik gak apa-apa, pokoknya bayaran samun. Itu insya Allah berkahnya Nabi. Makanya saya jadi makan subhat. Kalau Mas Sur jadi makan halal, itu barokahnya Ustadz Anam yang asli. Sekali apa perlu ditambah? Kisah lagi. Iya. Nah, 22 tahun yang lalu ketika saya masih kelas 5, waktu itu yang ngajar saya Ustaz apa itu? Bukan. Yang agak kecil. Asnawi, Ustaz Asnawi. Saya punya kenangan, saya punya seorang teman namanya Mansur. Mansur itu jadi mudin di Pondok Bidang. Di Noriyoyo, pas enak-enaknya bocah-bocah itu sembahyang riwis semari, aku luyur nang di bidang oleh daging saitik gini. Saitik. Ini sebuah cerita kenapa Mas Sur jadi kiai. Nah, sama Kai, sama Mas Sur, bocah-bocah takkan ini. Ini oleh daging, ayo masak. Carinya bocah-bocah. Mau saya nulis parah kok. Kai dan Mas Sur ngomong gini. Saya enggak tekno bocah-bocah kok cakemnya sundel. Ngerti sundel ya? Sundel itu biasanya temannya Jairul Haq. Nah, wis pokoke saiki dimasak sing akeh. Engko lak merep mangan. Bener tak masak. Sama Mas Sur sama Hayi. Mongku gak urung bocah-bocah ngolok mangan segone diakei. Nah terus piye carane lawan dari akeh? Wong jenenge daging mok saiki tak irisi sandal. Tak irisi sandal. Saya masih ingat betul mereknya Sendu gitu. Sendu. Sing sendate sing dhuwur tak irisi tipis-tipis koyo babat. Sing lemeke ngisor tak irisi tipis-tipis. Terus sandalnya tak irisi setok kandel. Dagingnya cilik-cilik. Nalar saya waktu itu sudah jalan karena saya memang sejak kecil didoakan sama ibu supaya jadi orang cerdas. Engkau bocah-bocah mesti milih irisan sing gede. Padahal irisan sing gede itu beda. Nah, supaya gak ketoro sama Kayi itu. Kayi tolong. Berdiri. Berdiri. Nah, itu Kayi. Kayi itu kenapa wajahnya jelek? Itu karena namanya Surip. Surip itu singkatan dari kesusu urip. Jadi waktu di dalam kandungan memang belum waktunya lahir, dia sudah lahir kesusu urip. Nah itu. Makanya wajahnya belum jadi. Nah, itu besok mau saya operasikan plastik ke Singapura. Kalau nanti sertifikasi sudah cair. Nah, supaya anak-anak nggak tahu kalau itu sandal, dibumboni kecap. Dibumboni kecap, dimasak, airnya agak banyak. Waktu itu bener,
masakan. Kalau saya sudah masak, seluruh langitan pasti heboh. Masak apa sih pirang buat kok enak lu nambune. Wes, saya sama Mas gini, wes bener ngaisin. Bocah-bocah sedang aja diwehi mangan. Diwehi mangan. Mangan kalau mangan koyo pitik mangan sentrat. Itu kurang kota limo. Mas ngomong gini, ngerneti